Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya tumpukan strok dan faktur di sebuah perusahaan itu kok bisa ya berubah jadi laporan keuangan yang rapi? Nah, kalau iya, Anda ada di tempat yang pas. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik proses itu yang kita kenal sebagai siklus akuntansi. Kita akan ubah sesuatu yang mungkin kedengaran rumit jadi 8 langkah yang super logis dan gampang diikuti. Coba deh bayangin gimana pembelian secangkir kopi buat rapat atau penjualan satu produk aja bisa tercatat, lalu akhirnya mempengaruhi keputusan besar sebuah perusahaan. Itulah inti perjalanan yang akan kita telusuri bareng-bareng. 8 langkah yang bakal kita bahas ini ibarat peta jalan yang mengubah tiap transaksi kecil jadi gambaran besar kesehatan finansial sebuah bisnis. Oke, biar nggak tersesat, ini dia 5 fase utama yang akan kita lewati. Kita mulai dari awal siklusnya, lalu masuk ke pencatatan harian, terus kita cek lagi datanya biar akurat. Setelah itu ada beberapa penyesuaian penting sebelum kita sampai ke tujuan utama, yaitu pelaporan. Yuk kita mulai aja. Oke, kita mulai ya. Hal pertama dan paling penting buat dipahami adalah akuntansi itu bukan sekumpulan tugas acak. Bukan. Akuntansi itu sebuah siklus, sebuah proses yang terstruktur, berulang, dan terus-menerus nyambung dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, ini dia ke-8 langkah itu, lengkap dari awal banget, yaitu identifikasi transaksi, sampai nanti kita menutup buku di akhir periode. Jangan pusing dulu lihat daftarnya ya, paham gambaran besarnya ini akan jadi pegangan kita pas kita bedah satu persatu langkahnya nanti. Sekarang, ayo kita mulai dari yang paling dasar. Aktivitas sehari-hari sebuah bisnis. Bagian ini tuh intinya tentang gimana cara kita menangkap setiap kejadian keuangan, sekecil apapun itu, karena inilah fondasi dari semua laporan yang akan kita buat nanti. Segalanya berawal dari sini. Setiap siklus akuntansi itu nggak akan mulai kalau nggak ada kejadian ekonomi yang nyata, entah itu pembelian, penjualan, atau pembayaran gaji. Dan setiap kejadian itu harus didukung bukti ya, seperti faktur, kwitansi, atau rekening koran. Tanpa bukti, nggak ada transaksi yang boleh dicatat, titik. Biar nggak cuma teori, yuk kita pakai satu contoh transaksi dan kita ikuti perjalanannya dari awal sampai akhir. Gini deh, bayangin perusahaan kita beli perlengkapan kantor seharga $500. Tunai. Ingat-ingat ya transaksi ini karena ini akan jadi benang merah kita di sepanjang si kurs. Nah, setelah transaksinya kita identifikasi, langkah berikutnya adalah menjurnalkannya. Anggap aja, jurnal ini tuh kayak buku harian keuangan perusahaan. Semua transaksi dicatat di sini secara berurutan sesuai tanggal kejadiannya. Oke, disinilah seninya akuntansi dimulai. Lihat deh gimana transaksi kita tadi dicatat. Kita mendebit akun perlengkapan kantor sebesar $500. Artinya, aset perlengkapan kita bertambah. Nah, pada saat yang sama, kita mengkredit akun kas sebesar $500. Artinya, aset kas kita berkurang. Setiap transaksi itu selalu punya dua sisi ini loh. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Itulah inti dari pencatatan berpasangan atau double entry. Kalau jurnal tadi itu buku harian, nah buku besar atau ledger ini ibarat kumpulan folder-foldernya. Jadi, langkah posting ini adalah proses kita memilah-milah setiap entry dari jurnal ke dalam folder akunnya masing-masing. Tujuannya, biar semua transaksi yang mempengaruhi satu akun, misalnya akun kas, terkumpul di satu tempat. Rapi kan? Nah, ini dia hasilnya setelah proses posting. Debit $500 dari jurnal kita tadi sekarang masuk ke akun perlengkapan kantor dan kredit $500-nya masuk ke akun kas. Gunanya apa sih? Jadi gampang banget. Kalau ada manajer yang nanya, sisa kas kita berapa ya totalnya? Kita tinggal lihat saldo akhir di akun kas. Praktis. Oke, semua transaksi harian sudah dicatat dan diposting. Kita masuk ke fase berikutnya. Di sini, kita akan meringkas semua data yang sudah kita kumpulin, dan yang paling penting, kita periksa lagi keakuratannya. Sekarang kita sampai pada pemeriksaan kewarasan pertama kita, neraca saldo atau trial balance. Ini sebenarnya simple. Kita cuma bikin daftar semua akun beserta saldo akhirnya. Tujuannya cuma satu, memastikan total semua debit itu sama persis dengan total semua kredit. Kalau nggak seimbang, wah berarti ada yang salah di pencatatan kita. Dan coba lihat ini, total debit $10.500 sama persis dengan total kredit $10.500. Ini adalah momen phew buat setiap akuntan, lega rasanya. Ini bukan berarti semuanya pasti 100% benar ya, tapi setidaknya secara matematis pembukuan kita seimbang. Kita bisa lanjut ke langkah berikutnya dengan lebih percaya diri. Oke, buku kita seimbang.
Tapi, apa itu sudah pasti akurat? Tunggu dulu. Dunia nyata itu kan nggak selamanya rapi. Ada beberapa kejadian ekonomi yang terjadi seiring berjalannya waktu, bukan cuma dalam satu transaksi tunggal. Disinilah kita perlu melakukan penyesuaian. Nah, inilah gunanya jurnal penyesuaian. Ini tuh buat mencatat hal-hal yang terjadi di antara transaksi. Contohnya nih, perlengkapan kantor seharga $500 yang kita beli di awal bulan tadi. Di akhir bulan, mungkin kita sudah pakai senilai $200. Nah, jurnal penyesuaian akan mencatat pemakaian $200 itu sebagai beban, supaya laporan kita mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Setelah semua penyesuaian internal itu dicatat, kita lakukan satu pemeriksaan keseimbangan terakhir. Namanya neraca saldo disesuaikan. Ini mirip neraca saldo yang pertama, tapi sekarang sudah memasukkan semua data penyesuaian. Anggap saja ini lampu hijau terakhir sebelum kita mulai menyusun laporan keuangan yang sesungguhnya. Akhirnya, kita sampai di fase terakhir. Dan bisa dibilang, ini yang paling penting. Disinilah semua kerja keras kita selama ini akan membuahkan hasil. Saatnya kita mengomunikasikan hasil keuangan perusahaan dan meriset sistem untuk periode berikutnya. Inilah puncaknya. Semua data yang sudah rapi dan terverifikasi dari neraca saldo disesuaikan tadi, sekarang siap diolah. Ibaratnya kayak koki yang udah nyiapin semua bahan-bahannya dan sekarang siap memasak hidangan utama. Nah, laporan keuangan itulah hidangan utamanya. Dua laporan yang paling krusial itu adalah laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi intinya menjawab pertanyaan, kita untung atau rugi sih selama periode ini? Sementara itu, neraca menjawab posisi keuangan kita sekarang gimana? Apa aja yang kita punya dan apa aja utang kita? Inilah info yang dibutuhkan investor, bank, dan manajer untuk ambil keputusan penting. Setelah laporan jadi, ada satu langkah terakhir yang perlu kita lakukan, jurnal penutup. Proses ini tuh kayak ngeriset papan skor buat periode berikutnya. Kita akan menutup semua akun sementara, yaitu pendapatan, beban, dan dividen, lalu memindahkan saldo bersihnya ke akun permanen. Alurnya itu logis banget kok. Pertama, kita kosongkan semua akun pendapatan jadi 0. Terus, kita lakukan hal yang sama untuk semua akun beban. Nah, selisihnya, yaitu laba atau rugi bersihnya, kita pindahkan ke akun tabungan jangka panjang perusahaan yang namanya laba ditahan. Ini gunanya biar kita mulai periode berikutnya dengan papan skor yang bersih lagi. Dan selesai. Dengan adanya jurnal penutup, buku untuk periode ini secara resmi ditutup. Kita siap untuk memulai siklus akuntansi yang baru lagi di hari pertama periode berikutnya, mengulangi 8 langkah ini dari awal. Sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak. Di zaman sekarang di mana software akuntansi bisa mengerjakan banyak hal ini secara otomatis, apa masih penting kita paham 8 langkah ini? Jawabannya jelas banget, iya, wajib. Kenapa? Karena software itu cuma alat. Dia cuma mengerjakan apa yang diperintahkan. Memahami kenapa dan bagaimana proses ini bekerja adalah ilmu yang membuat Anda bisa menafsirkan data, menemukan kesalahan, dan membuat keputusan bisnis yang cerdas. Itulah bedanya antara seorang operator data dan seorang profesional keuangan sejati.